Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, sinetron alias sinema elektronik adalah salah satu hiburan favorit masyarakat Indonesia. Acara yang biasanya digandrungi oleh emak-emak ini identik dengan cerita seputar pencintaan dan diputar dalam beberapa episode yang jumlahnya banyak. Kira-kira sinetron apa saja yang jumlah episodenya terbanyak? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama ada tukang ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan atau yang biasa disingkat juga dengan TOP adalah sinetron yang dikemas dengan genre situasi komedi atau sitkom. Sinetron ini tayang sejak 25 April 2015 di stasiun televisi RCTI. Sinetron ini bersetting di kampung bernama Rawa Bebek, sebuah perkampungan di kawasan metropolitan Jakarta. Tokoh utama dalam sinetron ini adalah Rojak, seorang tukang ojek yang hidup bersama istrinya Tati. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Rojak menjadi tukang ojek yang mangkal di ujung jalan kampung bersama dua rekannya, Mas Pur dan Tisna. Sebenarnya pernikahan antara Tati dan Rojak tidak direstui oleh Maesaro, emaknya Tati, karena Tati sebelumnya sudah dijodohkan dengan pria lain. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perseteruan yang kocak antara emak dan menantunya. Tati pun juga berada di posisi yang serba salah antara menuruti emaknya atau menaati suaminya. Namun Tati meninggal terlebih dahulu karena kecelakaan dan Rojak kemudian menikah lagi dengan Deno. Sinetron ini dibintangi oleh sejumlah artis, diantaranya Eza Yayang, Furi Setia, Tika Bravani, Andri Sulistriyadi, dan lainnya. Sinetron top ini hingga kini menjadi sinetron dengan jumlah episode terbanyak, yakni lebih dari 2.870 episode. Yang kedua ada film Dunia Terbalik, masih dari stasiun televisi yang sama, yakni RCTI. Sinetron Dunia Terbalik menjadi sinetron dengan jumlah episode terbanyak, yakni lebih dari 2.500 episode. Sinetron yang tayang sejak 5 Januari 2017 ini dibintangi oleh sejumlah artis, diantaranya Sultan Simatupang, Agus Kuncoro, Indra Birowo, Mika Melia, Idrus Madani, dan lainnya. Sinetron ini berkisah mengenai kehidupan Akum, Aceng, Idoy, dan Dadang yang ditinggalkan istri-istri mereka bekerja sebagai TKW di luar negeri. Mereka terpaksa harus mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh istri. Kelakuan bapak-bapak yang harus mengurus rumah tangga itulah yang menjadikan sinetron ini kocak, karena mereka seolah menjalani kehidupan yang terbalik. Suami mengerjakan tugas istri dan istri mengerjakan tugas suami. Bapak-bapak ini juga saling pamer satu sama lain mengenai penghasilan istrinya yang bekerja di luar negeri. Tak jarang, salah satu dari mereka harus mengalami hal-hal apes. Yang ketiga ada film Tukang Bubur Naik Haji The Series. Satu lagi sinetron dari RCTI yang memiliki jumlah episode terbanyak, yakni Tukang Bubur Naik Haji The Series. Sinetron ini diadaptasi dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, bagaimana ketekunan membuahkan keberhasilan dan adanya rasa syirik dari orang lain terhadap kesuksesan yang berhasil dicapai dengan kerja keras. Di sinetron ini juga terkandung beragam pesan moral terkait kehidupan bertetangga. Pada awal sinetron ini ditayangkan, pemeran utamanya adalah Bang Sulam yang diperankan oleh Mat Solar. Bang Sulam adalah seorang tukang bubur yang penyabar dan pekerja keras. Karena ketekunan dan kegemarannya menabung, akhirnya beliau bisa naik haji dan mengembangkan usahanya. Namun, karena kesuksesannya tersebut, akhirnya tetangganya Haji Muhyiddin dan Hajah Maimunah menjadi sirik dan memusuhi. Haji Muhyiddin dan Hajah Maimunah menjadi sirik dan memusuhi keluarga Bang Sulam. Bahkan, mereka juga melarang anak perempuannya untuk mendekati putra Bang Sulam. Berbagai cobaan dan fitnah dialami oleh keluarga Bang Sulam. Namun, mereka masih bisa bertahan dan sabar menghadapi hal tersebut. Namun, setelah mencapai episode 200, Mat Solar selaku pemeran utama memutuskan untuk mengundurkan diri dari sinetron tersebut karena alasan kesehatan. Sinetron pun masih dilanjutkan dengan alur cerita yang baru. Sinetron yang ditayangkan ulang di MNC TV ini pernah dinobatkan sebagai sinetron dengan jumlah episode terpanjang, yakni 2185 episode dan tamat dalam waktu 4 tahun 8 bulan. Yang keempat ada film Jodoh Wasiat Bapak. Kali ini ada sinetron yang tayang di stasiun televisi ANTV. Sinetron Jodoh Wasiat Bapak menjadi salah satu sinetron dengan jumlah episode terbanyak, yakni lebih dari 1230 episode. Sinetron ini mulai tayang 22 April 2017 dengan judul sebelumnya bernama Jodoh Pengantar Jenazah dan termasuk sinetron bergenre horor.
Sinetron ini berkisah tentang Adam yang diminta pacarnya, Kania, untuk segera menikahinya. Namun Adam masih ragu karena statusnya yang masih pengangguran. Adam kemudian mendapat wasiat dari bapaknya yang merasa ajalnya sudah dekat untuk mengurus biro jasa pengurusan jenazah miliknya. Selain itu, sang ayah juga berpesan agar Adam tidak menikah dulu sebelum adik perempuannya dan ibunya yang menjadi janda menikah duluan. Selama meneruskan penerusan biro pengurusan jenazah milik ayahnya tersebut, Adam sering mengalami kejadian aneh. Hingga akhirnya Adam dibantu oleh Sista, adiknya yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang yang belum selesai urusannya di dunia melalui mimpi. Pada seri pertama, sinetron ini dibintangi oleh artis seperti Adly Fairuz, Imas Fitria, Tessa Kaunang, dan lainnya. Kemudian dirilis seri keduanya yang tayang mulai 5 Februari 2021 dengan dibintangi oleh Rizky Bilar, Devina Kirana, Adi Sky, dan lainnya. Yang kelima, Raden Kian Santang. Tak hanya sinetron bergenre percintaan zaman sekarang saja yang laris di pasaran, sinetron kolosal dengan setting zaman kerjaan Nusantara pun juga cukup diminati hingga mampu tayang sebanyak 835 episode. Raden Kian Santang adalah sebuah sinetron yang mengambil kisah dari Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, raja paling terkenal dalam sejarah kerajaan Pajajaran. Sinetron ini berkisah mengenai seorang putra dari Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, yang dilahirkan dari salah satu permaisurinya yang seorang muslimah, Nyai Ratu Subanglarang. Kian Santang bersama dua saudara kandungnya dibesarkan dengan didikan agama Islam yang taat. Selain itu, sejak masih kecil Kian Santang sudah memiliki banyak keistimewaan, seperti bisa mengaji, membaca kejadian yang akan datang, dan tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Karena hal tersebut, kemudian Nini Durga, salah satu pengikut aliran hitam yang sakti, kemudian memusuhinya dan mencoba mencelakakan Kian Santang. Sinetron ini diperankan oleh sejumlah artis seperti Alwi Assegaf, David Kalik, Ina Azri, Rintami, Zaki Zima, dan lainnya. Pada 2019 ditayangkan sequel sinetron ini dengan judul Kembalinya Raden Kian Santang, dan pada 2021 dengan judul Raden Kian Santang, Prahara di Langit Pajajaran. Yang keenam, ada film Tersanjung. Jika kita membicarakan sinetron dengan jumlah episode terbanyak, maka tak afdol jika tidak memasukkan sinetron Legend 1 ini ke daftar. Meskipun jumlah episodenya tak terlalu fantastis jika dibandingkan sinetron sebelumnya, Tersanjung adalah sinetron dengan jumlah seri terbanyak, yakni 7 seri yang tayang sejak tahun 1998 hingga 2005. Saking banyaknya seri dan lamanya penayangan sinetron ini, sampai pemeran utamanya berganti-ganti loh sobat. Salah satunya yakni karakter Indah yang pada awalnya diperankan oleh Lulu Tobing, kemudian diganti dengan Jihan Fahira, dan kemudian diganti lagi dengan Lingga Suri. Dikisahkan, Indah adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga Kadir, pamannya. Indah bekerja di usaha pencetakan pembantu pamannya. Suatu hari, Indah berkenalan dengan Bobby yang merupakan salah seorang pelanggan. Lambat laun, dari perkenalan itu tumbuh ketertarikan antara Indah dan Bobby. Indah yang masih lugu terbuai oleh rayuan Bobby hingga akhirnya dia hamil. Retno, istri Kadir yang mengetahui Indah hamil kemudian mengusirnya. Kadir dan Ratih, putrinya, sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil. Sinetron ini dibintangi oleh artis-artis terkenal masa itu seperti Lulu Tobing, Mega Utami, Ari Wibowo, Ayu Azhari, Jeremy Thomas, Didi Riyadi, dan masih banyak lagi. Sinetron ini sangat ngehits di akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an. Sejumlah pernak-pernik sinetron ini seperti topi dan kaosnya juga sempat ngetren pada masa itu. Nah, itu tadi sobat, sejumlah sinetron dengan episode terpanjang yang pernah hit di Indonesia. Bagaimana menurut sobat? Apakah sinetron kesayangan sobat ada di daftar tersebut? Menonton sinetron sih boleh-boleh saja, asalkan ingat waktu ya sobat. Jangan sampai waktu produktif kita terganggu gara-gara sinetron. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.